Dengan kedipan Sai Lao, semua orang tidak bisa tidak mempercayainya. Banyak dari mereka yang diperkenalkan oleh Sai Lao, dan baru kemudian mereka memahami ajaran penguasa cahaya, dan kemudian memasuki kuil penguasa cahaya, dan Sai Lao juga bertanggung jawab. Selain anggota yang juga percaya, hanya Sai Lao yang paling banyak berhubungan dengan mereka. Dan Sai Lao pandai mengajarkan ajaran, jadi, tidak ada yang membantah perkataan Sai Lao, tapi mereka hanya mengunyah dengan sabar di dalam hati mereka. Sai Lao menggelengkan kepalanya, mengambil satu langkah, melayang ke langit, dan melihat orang-orang di bawah. Sejak kamu memasuki kuil penguasa cahaya, pemahamanmu tentang doktrin penguasa cahaya bergantung pada persepsimu sendiri. Lebih baik, mari kita bahas doktrin penguasa cahaya di sini hari ini. Dari apa yang saya pikirkan, Lord Light lebih ingin melihat kami belajar di sini, daripada melantunkan dan berdoa. Setelah selesai berbicara, Sai Lao segera menemukan pemahaman barunya tentang doktrin Guangzhou. Dengan kata sederhana, Leng Shengsheng telah diubah menjadi aturan dan prinsip yang tak terhitung jumlahnya olehnya, dan dia ingin orang-orang percaya ini mengingatnya. Dan orang-orang percaya ini dapat dianggap sebagai pembuka mata yang lengkap. Dari penjelasan yang tampaknya sederhana ini, mereka dapat melihat sesuatu yang sama sekali berbeda dari pemahaman dan penerimaan buta mereka. Itu adalah refleksi Sai Lao tentang doktrin Guangzhou dan tanggapannya atas tindakannya setelah mengalami banyak hal berulang kali. Mungkin justru karena inilah Sai Lao bisa duduk di posisi ini begitu lama. Sai Lao diam-diam melihat pemandangan di depannya, dan ada sentuhan ketenangan di hatinya. Ini adalah keadaan misinya, setiap saat begitu damai dan damai, seperti mengobrol dengan banyak teman, dan seperti ziarah yang penuh hormat. Keadaan ajaib ini membuat semua orang yang hadir untuk sementara meletakkan kekhawatiran mereka tentang Lord of Light dan menyimpan ajaran Lord of Light dengan kuat di hati mereka. Mereka belajar, meniru sikap Sai Lao, dan dengan hati-hati memahami makna yang dalam dari ini. Dalam penjelasan ini, malam waktu berlalu dengan tenang. Banyak orang percaya mengungkapkan pendapat mereka, dan Sai Lao juga mendengarkan mereka satu persatu dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Pemandangan yang begitu harmonis membuat tanda Lord of Light di dahi banyak orang percaya menjadi sedikit lebih cerah. Di bidang bintang dewa utama, Lin Bai mengetuk pintu Li Yun. Sudah waktunya untuk pergi. Li Yun mendorong pintu dan berjalan keluar, tetapi tubuhnya memiliki beberapa bayangan. Kecepatannya tidak cepat, dan bahkan bisa digambarkan sangat lambat. Tapi tindakannya masih memunculkan bayangan. Lin Bai mengambil semua ini ke matanya, tapi dia tidak banyak bicara, hanya diam. Ketika Li Yun keluar dari ruangan, bayangan itu berangsur-angsur menghilang. Li Yun memandang Lin Bai yang berada di dekatnya, tetapi tampaknya dipisahkan oleh ribuan jurang, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis kecil saat itu akhirnya tumbuh dewasa, dan dia lebih kuat dari pamannya. Lin Bai menundukkan kepalanya sedikit, menyetujui kata-kata Li Yun. Meskipun Li Yun memiliki cara yin dan yang turun dari Dewa Cahaya, Qin Yichen juga secara pribadi membimbingnya. Tapi ini tidak sebanding dengan apa yang diajarkan Qin Yichen padanya selama 10 tahun di Menara Waktu. Jika Anda ingin berbicara tentang kekuatan yang sebenarnya, mungkin jarak antara kedua belah pihak tidak besar, dan patung Lord of Light telah diberikan kepada orang-orang ini seperti biasa. Tapi begitu mereka bertarung, Li Yun yakin dia tidak punya banyak kesempatan untuk menang. Keheningan Lin Bai adalah persetujuannya untuk masalah ini. Li Yun tiba-tiba tersenyum, mengulurkan tangan dan memukul dadanya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Lin Bai menyeringai. Tentu saja saya tidak khawatir tentang ini, tetapi Lord Light belum muncul. Kami ingin berpartisipasi dalam tes, saya khawatir itu akan sedikit terhambat. Li Yun juga mengangguk. Meskipun ini sulit, itu tidak terlalu sulit. Setidaknya kita masih memiliki Ares, Dewa Perang, yang bisa meminta bantuan, kan? Pada saat ini, Zhang Yichuan jatuh ke halaman. Mengetahui ketidakhadiran Qin Yichen dari mulut Lin Bai, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tapi Zhang Yichuan dengan cepat meninggalkan semua hal dalam pikirannya, hanya menyisakan wajah Pinjin. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Qin Yichen di kapal terbang, Zhang Yichuan tahu bahwa dia tidak terlihat dan belajar menangani masalah dengan cara Qin Yichen. Misalnya, apapun yang terjadi, berhati-hatilah dan berikan kepercayaan diri kepada orang-orang di sekitar Anda. Kata Zhang Yichuan. Tidak apa-apa. Masalah besar adalah untuk sementara memasukkanmu ke dalam kuil dewa pertempuran. Tepat ketika dia berbicara, mata Zhang Yichuan terus memindai halaman, dan cincin penyimpanan diletakkan dekat dengannya di lengannya. Pada saat tertentu, Zhang Yichuan sangat berharap bahwa orang seperti itu akan muncul di depan mereka dengan senyum yang sama seperti biasanya. Tidak sampai saatnya tiba, para penganut Zeus datang untuk memberitahu ketiganya, dan mereka dengan enggan meninggalkan halaman. Mereka bertiga sangat sunyi saat mereka terbang ke kuil Zeus di puncak gunung dengan banyak orang percaya di langit. Saat suara para penganut Zeus bergema di antara langit dan bumi, sebuah momentum agung muncul secara spontan. Kalian semua datang dari ribuan mil jauhnya,
mungkin untuk mendapatkan persetujuan dari dewa-dewa Zeus. Tetapi kekuatan adalah modal untuk berbicara. Karena kamu ingin mendapatkan persetujuan dari Lord Zeus, kamu mewakili kepercayaan di belakangmu, memasuki alam rahasia, dan berpartisipasi dalam tes ini. Hanya 1/10 dari Anda yang bisa lulus penilaian putaran pertama. Antrian 3 orang Lin Bai sangat pendek, dan mereka tampak tidak pada tempatnya dalam tim yang terdiri dari 10 orang di setiap belokan. Untuk sementara waktu, ketiganya menjadi fokus diskusi panas. Kenapa hanya ada 3 orang di sana? Apakah hanya mungkin menggunakan begitu banyak orang, atau sengaja ditunda? Orang-orang ini hanya berpura-pura menjadi hantu. Jika saya mengubahnya, saya tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Satu orang lagi dalam uji coba alam rahasia akan memiliki lebih banyak kekuatan. Saya tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana. Saya pikir mereka di sini untuk mati. Jangan berspekulasi begitu jahat. Apakah kamu melihatnya? Bahkan dewa liar mereka tidak muncul. Mungkin mereka jatuh dalam huru-hara kemarin. Tetapi ketiga pemuda yang tercengang ini belum tahu. Mendengarkan diskusi di telinganya, Lin Bai hanya mencibir di dalam hatinya. Di bawah pengaruh telinga dan mata Qin Yichen, dia menjadi terbiasa menghadapi ini. Dan orang-orang yang tidak tahu ketinggian langit harus menjaga sikap. Itu tenang. Terserah mereka bagaimana histeris mereka mengatakan. Seberapa realistis mereka, itu ilusi. Itu hanya omong kosong sesaat. Mengikuti keheningan Lin Bai, Li Yun juga menerima pemikiran bantahannya. Sebaliknya, Zhang Yichuan tidak puas untuk sementara waktu. Lord of Light sangat baik padanya, dan dia tidak pernah peduli tentang keuntungan dan kerugian. Tidak apa-apa orang-orang ini tidak menyembah, tetapi mereka masih berbicara omong kosong di sini. Zhang Yichuan telah mengumpulkan banyak kemarahan di hatinya, dan hanya perlu beberapa saat untuk meledak. Tapi tidak sekarang. Mata Zhang Yichuan menyapu orang-orang yang berbicara, dan mengingat penampilan mereka di benaknya. Selama mereka memasuki dunia rahasia untuk pencobaan, hari-hari ketika orang-orang ini dapat mematahkan hati dan mulut mereka akan berakhir.